Halo, apa kabar pemirsa? Saya Citra, kembali hadir di Jurnas TV. Beragam informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Pameran teknologi plastik dan karet hadirkan ratusan perusahaan dan inovasi terbaru. Ramen berkonsep Studio Ghibli memberikan pengalaman kuliner unik di media sosial. Sosok manusia patung di kota tua menghidupkan sejarah lewat seni yang ia tekuni bertahun-tahun. Pameran Plastics and Rubber Indonesia kembali hadir di Jexpo Kebayoran, Jakarta Pusat. Pameran ini menampilkan produk mesin industri plastik dan karet dari berbagai negara. Berikut laporannya. Lebih dari 750 perusahaan dan 26 negara menampilkan teknologi terbaru di industri plastik dan karet. Pameran ini berfokus pada inovasi material ramah lingkungan, proses daur ulang, serta digitalisasi mesin manufaktur. Beragam produk mesin pengolahan hingga solusi industri ditampilkan untuk mendorong transformasi menuju produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selalu ada yang baru di dunia kuliner. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mencoba langsung kelezatan ramen yang sedang viral di media sosial. Restoran bernama Kyuka Ramen menawarkan dekorasi unik ala Studio Ghibli Jepang. Suasananya hangat dan penuh nostalgia. Pasti bikin betah. Rekan kami Oriza sudah mencoba langsung kelezatannya. Berikut liputannya. Ghibli fans banget nggak sih tempatnya? Padahal ini bukan di Jepang loh, tapi di Depok. Tepatnya di restoran Kyuka Ramen. Penasaran kan? Yuk kita lihat bareng seberapa keren sih restoran ini. Kyuka Ramen adalah salah satu restoran bertema Jepang yang berlokasi di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Depok. Resto ini dikenal karena mengusung konsep unik yang menghadirkan suasana hangat dan magis ala Studio Ghibli. Didirikan pada tahun 2022, Kyuka Ramen jadi tempat favorit buat pecinta ramen sekaligus penggemar film Ghibli. Dari dindingnya yang penuh mural karakter Ghibli sampai lampion-lampion dan ornamen khas Jepang, semuanya dibuat untuk bikin pengunjung berasa masuk ke dunia animasi. Suasana yang tenang, wangi ramen yang menggoda, dan interior yang estetik bikin tempat ini selalu ramai. Ngomongin soal menu, di sini tidak hanya mengandalkan konsep unik, tapi juga rasanya. Menu andalan di sini adalah tori paitan ramen dengan kuah ayam original yang kental dan gurih. Karena setiap semangkuk ramen dibuat langsung di dapur terbuka dengan bahan segar dan cara masak khas Jepang yang pastinya halal. Tak hanya tampilannya saja yang mirip Ghibli, tapi cara mereka menjaga detail rasa juga penuh ketelatenan. Kalau di sini tuh mengusung tema yang unik, Kak, yang dimana terinspirasi dari film Ghibli, Kak. Film Ghibli ini kebetulan juga udah rame banget di Jepang, terkenal di Jepang dengan spot sudut ini yang instagramable banget, Kak. Dan selain itu dengan cita rasa ramen yang otentik, Kak. Jadi selain pengalaman makan yang nikmat, di sini juga memberikan suasana dan visual yang terbaik, Kak. Kalau untuk menu ramen yang sering dipesan Kak, untuk base di sini ada di Travel Sequence Ramen, Kak. Nah itu kebetulan dia bervariasi jamur dan campuran chicken soup, jadi dia bikin umami banget sih, Kak, kalau menurut aku. Dengan konsep dan suasana yang unik, membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Oh ternyata ini lebih saya lebih Ghibli banget kalau di bawah gitu. Jadi aku juga tadi agak kaget sih. Oh ternyata di bawah itu ada, dan lucu banget detail-detail Jepang-Jepangnya tuh menurut aku dapet banget sih di sini. Terus apalagi kayak ada kereta-kereta kayak gini gitu, idenya berasa banget sih di sini.
Sistem pesanannya juga dibuat super praktis. Cukup dibantu pelayan untuk dapetin nomor meja, lalu pengunjung tinggal duduk di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu, pesanan bisa langsung dilakukan lewat ponsel tanpa harus antri panjang di kasir. Nah, pemirsa, pesanan saya udah dateng nih. Wah, dari aromanya sih menggugah selera banget ya. Nah, bisa dilihat ya, ini toppingnya itu melimpah banget. Di sini ada daging ayam, jamur, telur omega setengah matang, sama daun bawang. Langsung aja ya, aku mau cobain. Nah, untuk mie yang dipakai ini menggunakan jenis mie kayak keriting. Jadi teksturnya itu kenyal. Untuk kuahnya sendiri ada rasa minyak wijen dan norinya gitu. Ayamnya sendiri lembut, terus enak. Dengan konsep unik dan menu yang lezat, tempat ini sangat cocok untuk makan, nongkrong, dan berfoto. Nah, itu dia sensasi dari Kyuta Ramen Depok. Dari mulai animasi Ghibli-nya yang menarik sampai ke menu-menunya nggak kalah enak. Jadi tunggu apa lagi? Pemirsa wajib datang ke sini dan cobain langsung pengalaman menariknya. Saya mau lanjut foto-foto dulu nih. Dari Depok, saya Oriza melaporkan kembali ke studio. Usai membahas kuliner yang penuh cita rasa, kali ini kita akan beralih ke cerita yang tak kalah menarik. Kisah ini datang dari seorang seniman kota tua Jakarta dengan karyanya. Profesi yang ia jalani bukan hanya sekadar untuk mencari penghasilan, melainkan wujud kecintanya terhadap seni dan nilai sejarah. Jalur 10 masuk komplek tujuan stasiun nomor pemberangkatan berikutnya. Perkenalkan, nama lengkap saya biasa dipanggil teman-teman Eko, namun sebenarnya nama lengkap saya adalah Kongko Wijanarko. Usia saya 43 tahun. Kemudian saya di sini saya berkarakter saat ini adalah Laksamana Tadashi Maeda. Ya, jadi ketika reformasi saya di Jakarta memang saya berusaha mencari pekerjaan yang ya seperti orang-orang Jakarta pada umumnya, karena saya punya basic itu dari tahun 99 sampai dengan 2010. Dalam pekerjaan saya memang saya sudah sering ke kota tua. Saya punya beberapa teman di sini yang memang mereka sudah berusaha di sini, bekerja di sini, cari nafkah di sini. Saya mulai boring. Artinya saya ingin merasakan sesuatu challenge lagi di Jakarta. Jadi akhirnya saya ke Jakarta lagi karena kebetulan saya juga punya banyak teman-teman di sini yang berdagang. Sama teman-teman saya berdagang di kota tua. Saya coba untuk memberanikan diri bergabung dengan teman-teman berbaur dengan komunitas manusia batu di tahun 2014 akhir. Saya pertama kali bergabung di seni karakter kota tua saat ini. Kalau dulu namanya sih ya manusia patung. Kurang lebih ada 4 atau 5 karakter yang pernah saya terapkan. Pertama sekali adalah saya berkarakter sebagai Aladdin dengan bermain levitation art. Kemudian sebelum COVID saya berkarakter sebagai pewayangan. Hingga akhirnya saya kemudian berubah menjadi Pangeran Jayakarta setelah ada revitalisasi. Kemudian saya berganti menjadi Sultan Agung.
Baru saya berkarakter Laksamana Maeda hingga saat ini. Jadi kalau keseharian saya sudah memang itu dari pagi sampai sore atau malam saya coba perform di sini apapun yang terjadi gitu ya, mau rame atau sepi atau panas atau hujan, saya tetap fokus perform dan selalu dalam day by day atau year by year saya usahakan perform saya tuh selalu semakin baik. Itu kalau saya. Kemudian saya juga banyak bantu teman-teman desain properti, desain aksesoris seperti senjata atau background latar belakang, itu sedikit punya tambahan buat saya. Kurang lebih ada 9 komunitas, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah dinaungi dalam satu wadah berlegalitas Yayasan Kota Tua. Yang pertama sekali itu adalah teman-teman dari komunitas Ontel, kemudian komunitas manusia batu, kemudian muncul komunitas musik, juga komunitas pembaca garis tangan, ada komunitas fotografer. Kami di sini banyak dukanya memang, cuman kalau saya pribadi lebih senang membicarakan yang sukanya. Saya perform di sini adalah bersinergi dengan Kota Tua sebagai wisata sejarah. Wisata sejarah ya, saya sangat menggarisbawahi wisata sejarah. Saya ingin garisbawahi kita memberikan kenang-kenangan yang menyenangkan. Itu tujuan saya secara pribadi ya. Kalau boleh disebut yang duka itu contoh, yang seni itu belum begitu berharga atau dihargai. Jadi seperti kami, karena memang bayaran kami adalah dari orang apresiasi ya, tidak bukan tarif. Ketika saya perform memberikan sesuatu yang baik, akan ada orang yang memberikan apresiasi sebagai pengganti yang lebih baik. Ya kalau dibilang berhenti sih enggak, maksudnya gini, saya mungkin sudah mengurangi intensitas saya untuk perform di lapangan. Saya ingin mencoba apa yang saya usahakan adalah paling tidak mau diambil atau tidak itu bisa saya wariskan kepada anak saya gitu. Saya pun berpacu dengan umur, ada saatnya batas umur saya untuk menghentikan kreasi saya di sini. Keluarga ya, kalau pada dasarnya keluarga saya sih up to you ya, apa yang kamu pilih itu kita tidak ada yang mencemooh atau apa, enggak, memang itu menjadi ini kamu. Sehingga keluarga saya memang tidak ada paksaan, jadi it's okay, fine ya, hanya kalau namanya terkejut hanya senyum-senyum aja paling ngeliat seperti yang ngeliat saya perform dengan karakter itu, it's okay aja, fine. Memang kalau berhenti total enggak, karena jiwa saya sudah terikat sepertinya di dunia. Saya punya hobi di sini, banyak kreasi dan kreativitas yang sudah saya berikan. Jadi next time saya hanya istilahnya ingin menikmati dari tua saya itu ya usaha saya oke, saya tidak harus panas-panasan, saya tidak harus kehujanan seperti itu. Kalau masalah gaji, ya saya pernah dalam sekian tahun saya berdiri di sini itu tidak ada yang putus sekalipun tanpa apresiasi. Saya pernah 5.000 perak dalam satu hari perform saya beberapa kali sering pernah terjadi. Tapi saya pun pernah di atas 500.000 dalam sehari. Pernah juga di atas 1 juta sehari. Ya, saya selalu berapapun tiap hari. Saya yakin dengan Tuhan saya bahwa dia mendengar, dia melihat, dia tidak tidur. Jadi saya bilang tercukupi ya, kalau misalnya terpuaskan atau itu sih nggak ada lah. Saya bilang kalau untuk materi itu tidak ada ukuran maksimal, cukup. Saya sih lebih senang be you, jadilah dirimu sendiri, tunjukkan kreasi. Jangan pernah tanyakan apa yang kamu terima dari negara, tapi apa yang kamu bisa buat negara. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Keep spirit, keep smile, be you.
Pemirsa, setiap tayangan Jurnas TV terdapat proses panjang yang melibatkan seluruh tim produksi. Berikut tayangan singkat di balik layar. Sajian ini sekaligus menutup perjumpaan kami dalam Jurnas TV hari ini. Saya Citra, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. BTS, ini pemret, ini footage, ini juga footage samping wawancara. Ya, adanya lucu. Kita sudah selesai di hari pertama. Ya, besok kita lanjut next, nanti hari kedua. Kita besok lembur. Gak usah ini ya, jalan. Apa aja? Dari menampilkan promosi terbaru ini. Halo, apa kabar? Saya Citra, baru hadir di Jurnas TV. Beragam informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Pimret yang baik. Kita saling melengkapi. Paling gampang udah pasti soft news, karena ya itu materinya, konsepnya tuh nggak begitu rumit. Kayaknya bukan nggak mau, tapi pengen coba ke posisi lain aja. Mungkin kalau dari footage sesuai ekspektasi atau enggak, untuk beberapa liputan yang udah kita liput ini tuh lumayan sesuai ekspektasi ya kan. Untuk angle sih banyak sih kurangnya ya, karena emang satu kita saya sendiri sebagai campers agak sulit ngelihat dari wishlistnya gitu, kadang nggak sesuai sama arahan yang di tempatnya langsung gitu. Tapi untuk nanganin kendala itu mungkin bisa kita langsung gambarin aja secara langsung di pikiran kita. Kabel ada sih, ada beberapa yang kameranya tuh baterainya gampang habis. Seru sih, tuhan aku liputnya tuh berita soft news, jadi lumayan have fun. Cuman kadang grogi gitu loh kalau harus nge-tag di tempat yang banyak orang, belum lagi harus retake, itu malu banget. Dan groginya gak cuma pas liputan, tapi pas ditampilin juga videonya. Mau nyoba yang lain, karena aku bosan soft news terus, aku pengen hard news. Terus aku juga pengen nyoba job desk lain sih, kayak jadi kameramen atau fokus ke editing aja. Suka gitu menjadi news anchor, karena aku juga suka ngomong. Seru kok, seru banget nih tim Jurnas TV, keren, semangat salut. Mau buat gue mah, gue mau. Pastinya tidur malam. Gua kalau tugas numpuk dari Senin sampai Jumat itu bawaannya pengen marah-marah. Terus apalagi besoknya itu dosennya, kita ada matkul dosennya nih, terus emang editannya tuh harus kelar, karena kan setiap kelompok tuh beda-beda, gak usah disama-samain. Nah, mereka tuh juga punya progresnya masing-masing, kayak katanya mau bagus tapi dikejar deadline, itu gimana? Nah, sebenarnya kan tergantung komunikasi satu sama lain ya, gimana nih alurnya nih, terkonsep gak nih, ada perubahan gak nih, karena kalau ada perubahan itu PR banget sih, sesuai ekspektasi. Kadang devisnya juga sih kayak yang tidak memadai itu membuat pekerjaan yang jadi ngulur-ngulur waktu jadi lama. Kompak terus. Selamat berjuang. Yes. Lancar terus, bisa saling nyemangatin dan nilai kita bagus. Semoga sukses terus. Kita harus tetap solid. Jurnas TV Selesai!